sahabat Isal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan hari ini Bang Ananda lagi check up mesin diesel sebagai penggerak penggilingan padi ya guys. Nah di sana ini mohon maaf pakai penerangan sedikit karena agak gelap ya guys. Ini di ruangan mesinnya. Baik sahabat Isal, untuk informasi ini mesin penggerak dari Jiangdong ZH1125 ya guys. Nah ini adalah kendala dari mesinnya. Ini ada kemasukan air di filter udaranya. Jadi ini sudah biasa terprediksi dari packing cylinder head di sini guys. Jadi packing cylinder headnya sudah tipis ataupun bocor hingga air terhisap oleh gerakan piston ya guys. Baik sahabat Isal, oleh gerakan piston masuk ke silinder linernya dan lalu terdorong lagi dan masuklah ke filter udaranya di sini ataupun ke klep buang ya guys, atau di knalpotnya. Baik sahabat Isal, ini adalah kendala sedikit tapi memang bisa mengakibatkan mesin tidak bisa beroperasi ya guys. Baik sahabat Isal, nanti kita akan ganti. Dan sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat Isal dimanapun Anda berada. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya Mas Bro. Baik sahabat, ini sudah kita bongkar ya guys. Dan kondisi packingnya seperti ini guys. Ini sudah rusak sampai dan juga tipis seperti ini. Jadi ini yang mengakibatkan air itu bocor ke ruangan silinder liner ya guys, atau ruangan piston di silinder linernya. Baik sahabat Isal, jadi bisa memenuhi keluar lewat lubang knalpot ataupun di filter udaranya. Baik sahabat, di sini kita hanya mau menerangkan secara teori bagaimana terjadi air itu masuk ke filter udaranya ataupun masuk ke knalpotnya ya guys. Baik sahabat Isal, nah di sini nah ini terdapat ruangan lubang dari rongga-rongga air ya guys untuk pendingin mesinnya. Baik sahabat Isal, untuk pendingin di sekeliling silinder linernya ya guys. Baik sahabat Isal, nah di sini ada dua, di atas dan juga di bawah di sini guys. Nah di bawah di sini 1, 2. Baik sahabat Isal, dan ini posisi berdampingan dengan ruangan oli ya guys. Nah ini rongga untuk nantinya ke ruangan mesin, tersambung ke ruangan mesin. Baik sahabat Isal, nah jika di sini, nah di area sini ada kebocoran kebocoran packing. Nah itu di saat gerakan piston itu ke belakang. Nah seperti ini guys. Nah seperti ini, itu akan menghisap airnya ke dalam. Baik sahabat Isal, ke dalam silinder linernya ya guys. Nah jadi seperti ini secara teori Bang Ananda kasih tahu ya guys. Nah seperti ini teorinya. Nah pergerakan piston itu ke belakang itu sambil menghisap airnya ya guys. Jikalau packing ini mengalami kebocoran di area rongga-rongga di atas maupun di bawahnya di sini guys. Baik sahabat Isal, nah ini air setelah masuk ke silinder linernya. Nah di saat piston ke depan lagi, nah ke depan di posisi TMA, nah di sini, nah itu air itu terdorong lagi ya guys, terdorong lagi masuk ke filter udaranya, atau yang paling banyak itu ke tentunya ke knalpotnya ya guys. Jadi menyembur keluar. Baik sahabat Isal, jadi seperti itulah teorinya. Baik sahabat Isal, hingga menyebabkan air itu penuh di knalpot ataupun filter udaranya. Dan jika memang terjadi kebocoran
di packing silinder head itu jarang masuk ke ruangan mesin, dikarenakan itu akan tertekan lagi dan masuk langsung ke knalpotnya ataupun filter udaranya ya guys. Jadi sekilas teorinya seperti itu. Nah, di sini banyak juga terjadi kasus kebocoran air itu packing silinder head yang baru tapi tetap itu bocor ya guys. Nah, di sini kita perlu cek di silinder head ini kalau tidak rata ya guys. Nah, tidak rata itu juga akan mengakibatkan kebocoran air juga ya guys, dan ini perlu penyekrapan ya guys, atau kita asah di atas kaca, tapi ini jarang terjadi ya guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini baik sahabat diesel, di sini ada tonjolan silinder liner ya guys. Nah, di silinder liner sini, nah ini seharusnya ini menekan ke packingnya di sini guys. Nah, menekan packingnya di sini. Baik sahabat diesel, jadi di saat silinder head kita kencangkan, nah tonjolan dari silinder liner ini akan menekan packingnya ya guys. Nah, jadi seharusnya kita cek dulu sebelum memasang packing silinder head yang baru, itu kita lihat kondisi silinder liner ini ya guys. Nah, jika memang tonjolannya itu kurang menonjol, itu juga akan mengakibatkan kebocoran air seperti kasus ini ya guys. Kebocoran air masuk ke knalpot ataupun ke filter udaranya ya guys. Baik dikarenakan ini baut sudah kencang. Nah, ini nggak terlalu tertekan oleh boringnya di silinder linernya di sini ya guys, karena ini istilahnya kelelep ya guys. Jadi aus di bagian silinder liner di atasnya ya guys. Nah, di sini kan ada dua guys. Nah, ini untuk tonjolan. Nah, di sini di pinggir silinder liner itu harus ada tonjolan sedikit ya guys, sekitar 1,5 mili ya guys. Ini harus ada, karena kalau ini rata apalagi sampai kelelep, baik sahabat, itu akan mengakibatkan kebocoran juga, karena packing silinder head ini tidak akan presisi ya guys, tidak akan presisi di saat baut silinder head ini kita kencangkan. Jadi ini teorinya harus agak muncul sedikit guys. Nah, di sini pinggiran silinder lindernya. Nah, ini kalau kurang muncul ataupun kelelep, itu akan kurang penekanan dari nantinya baut silinder head ini saat dikencangkan. Jadi ini agak longgar, kurang presisi saat dipasangkan. Nah, terjadilah kebocoran air seperti halnya packing ini rusak ya guys. Jadi seperti itulah, ada 3 hal yang memang bisa mengakibatkan packing silinder head itu mengalami kebocoran. Dan juga satu lagi yang harus kita perhatikan adalah sirkulasi dari airnya ya guys, air pendingin ini harus benar-benar stabil ya guys, apalagi kalau mesin penggerak itu agak gede ya guys, 1115, 1125 ataupun 1130 ataupun JD 330 itu harus stabil untuk sirkulasi airnya ya guys, karena ini pendingin langsung masuk ke silinder headnya di sini ya guys. Nah, jika pendingin itu kurang memadai, nah ini packing akan cepat rusak juga ya guys. Nah, packing ini akan cepat rusak karena panas yang berlebihan hingga mengakibatkan packing ini terbakar dan terjadilah kebocoran juga. Baik sahabat diesel, nah seperti itu kira-kira menurut teori, jika memang kebocoran dari packing silinder head ini terjadi ya guys.
Baik sahabat diesel, karena memang sedikit kendala ini bisa berbahaya juga ya guys, kalau memang nggak ketahuan ya guys, atau tidak terkontrol seperti itulah. Karena nanti di sini di ruangan silinder linernya itu penuh dengan air. Nah di saat penuh tertekan piston itu akan mengakibatkan pistonnya pecah guys, apalagi di saat posisi mesin dengan RPM yang tinggi. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Di sini Bang Ananda hanya menyampaikan secara teori kebocoran dari air ya guys, air pendingin untuk mesin diesel tipe-tipe seperti ini. Baik sahabat diesel, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada, dan bisa dipahami oleh semua teman-teman ya guys. Baik sahabat diesel, jadi jika memang ada kendala itu kita cek yang untuk pertama itu dari packingnya, dan juga dari tonjolan silinder liner, dan juga dari headnya yang kurang rata ya, dan nantinya kurang presisi saat baut silinder head ini kita kencangkan ya guys. Tapi kalau silinder head itu jarang terjadi guys, yang sering terjadi adalah packing ini dan juga dari sini guys. Di saat silinder liner itu pinggirannya itu aus ya guys, aus itu akan kelelep ke dalam ya guys. Nah di sini kurang menekan ke packingnya. Baik sahabat diesel, nanti kita akan ganti packing ini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada masalah lagi ya guys. Lanjut sahabat, ini alhamdulillah sudah kita selesaikan ya guys untuk mempersingkat waktu, karena intinya Bang Ananda hanya menyampaikan perihal kebocoran air ke manifold filter udara ataupun manifold knalpot atau klep buang ya guys. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor akibat dari kebocoran air masuk ke ruangan piston ataupun ke silinder linernya, dan lalu tertekan keluar lagi lewat filter udara di sini, dan yang paling banyak itu ke knalpotnya ya guys. Baik sahabat diesel, dan mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan juga berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel tentunya ya guys. Dan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan hidupkan mesin ini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada kendala lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.